apakah benar imajinasi itu benar-benar teraplikasikan di dalam tindakan sehari-hari sebagai Indonesia Mini gitu. Bagaimana kita menghargai yang beragam itu, bagaimana kita memberi ruang bagi yang beragam itu untuk hidup dan berekspresi gitu. Jadi ada model, ada ruang kesetaraan yang dimana kita boleh berbicara, berkomunikasi dengan teman dengan menggunakan dialek kita sendiri. Inilah keragaman kami. Ada, tapi saya ngopi dulu. Ya. Oke, silakan sambil ngopi. Oke, teman-teman, tadi memang kita sudah mendengar beberapa cerita menarik dari Kak Eli tentang Indonesia Mini, khususnya di Universitas Kristen Satiwacana di Salatiga. Nah, tapi kemudian Kak Riki dan Kak Eli, menjadi pertanyaan yang mungkin membuat saya penasaran juga, lalu bagaimana atau mengapa kemudian kalau kita lihat dalam proses Indonesia hari ini, kita memahami bahwa menjadi Indonesia itu proses seperti tadi. Nah, dan terus berupaya untuk kita lakukan. Nah, itu ada di dalam UKSW, dalam kampus Indonesia Mini. Nah, mungkin yang saya ingin tahu, kira-kira kok bisa itu dipakai sampai dengan hari ini? Lalu kira-kira itu dimulai dari kapan? Dimulai dari kapan, lalu mengapa sampai itu ada? Rekognisi Indonesianya ya. seperti Karena apa? kalau Indonesia Mini ragam. Ya, karena tapi itu kan cara menjadi rekognisi. Indonesia tadi Bung Eli sempat katakan mengimajinasikan. Iya. Iya kan? Karena kan proses mengakui ya, Betul. bahwa oke, apa yang dicita-citakan oleh founding person mungkin seperti itu, lalu kemudian prakteknya dilakukan di Salatiga, salah satunya di Universitas Kristen Satiwacana. Nah, ini kira-kira kok bisa ini ada seperti itu? Kira-kira bagaimana Kak Eli? Kalian kasih pertanyaan berat-berat semuanya. Jadi begini, tadi saya bilang bahwa Universitas Kristen Satiwacana itu awalnya kan dibentuk di tahun 1956. Ya. Memang waktu itu belum ada UKSW, yang ada adalah PTPGKI. Jadi satu sekolah tinggi yang disiapkan untuk menyiapkan guru-guru yang mencoba untuk berkontribusi terhadap Indonesia sebagai negara baru yang kira-kira waktu itu baru 11 tahun merdeka ya. Jadi mengapa guru saya kira itu menjadi penting karena kemudian dia yang akan mencoba untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan kepada generasi baru itu. Nah, berikut kalau dalam proses perjalanan sejarahnya lalu kita membaca tulisan-tulisan Pak Noto Hamijoyo. Jadi Noto Hamijoyo ini rektor pertamanya UKSW. Misalnya ada satu tulisan menarik, itu adalah pidato beliau di Dies Natalis pertama PTPGKI itu di tahun 1957, 30 November. Judul tulisannya adalah Iman Kristen dan Kebudayaan. Jadi saya kira ide awal untuk kemudian bagaimana kontribusi PTPGKI terhadap Indonesia ada di sana. Nah, di dalam tulisan itu kalau kita baca baik-baik, Pak Noto menyentil pemikirannya Richard Niebuhr. Ada 5 indikator di sana dari Richard Niebuhr. Saya kira saya tidak akan menjelaskan indikator-indikator itu. Saya hanya mau menyentil yang dipilih oleh Pak Noto. Saya kira secara bertanggung jawab memilih itu. Jadi ada poin kelima atau prinsip kelima dari pemikiran Richard Niebuhr itu terkait dengan bagaimana Kristen atau agama Kristen atau Kristus melakukan transformasi kebudayaan. Jadi dasarnya ada di situ. Jadi sejak awal ketika PTPGK itu ada lalu kemudian 1960 berubah menjadi UKSW, itu basisnya adalah ini mempersiapkan generasi yang siap untuk melakukan transformasi terhadap kebudayaan. Kebudayaannya siapa? Kebudayaan Indonesia yang sebagai negara baru itu. Karena tadi kita berasal dari latar belakang yang beragam suku, agama, bahasa itu, sehingga perlu generasi yang siap untuk melakukan transformasi itu supaya Indonesia itu bisa hidup subur itu. Nah, saya kira dan ada tulisan kedua yang saya kira cukup menarik juga, itu dipidatokan oleh Pak Noto di 30 November 1971. Kalau tidak salah nanti teman-teman bisa cek itu. Judul pidatonya itu adalah peran kreatif minoriti sumbangsi bagi Indonesia. Nah, di situ cukup menarik mengapa kemudian peran kreatif minoriti ini menjadi muncul karena tadi kampus dibangun mencoba untuk menyiapkan satu generasi yang punya kemampuan melakukan transformasi budaya, mirip sama dengan kreatif minority yang punya kemampuan kelompok kecil orang yang punya kemampuan untuk melakukan
transformasi kebudayaan menjadi agent of change untuk melakukan transformasi kebudayaan. Jadi saya kira kalau pertanyaannya terkait dengan lalu bagaimana rekognisi terkait Indonesia itu, dasar filsafat atau dasar UKSW itu dalam sejarahnya sudah meletakkan itu sebagai bagian yang menjadi tanggung jawab kampus untuk melakukan itu. Nah pertanyaannya apakah itu adalah tulisan-tulisan yang enak untuk dibaca saja? Tentu tidak ya. Jadi misalnya kalau kita lihat dalam sejarah kampus ini, maka ada dua hal penting di sana. Misalnya ketika itu diterjemahkan visi melakukan transformasi kebudayaan dan lain sebagainya itu diterjemahkan di dalam kelembagaan UKSW itu, maka tadi ruang-ruang sudah saya urai ya, ruang-ruang kebebasan yang disiapkan, tapi ada dua momen penting lagi yang saya kira kalau kita bicara dalam struktur sosial bagaimana Indonesia Mini itu, maka saya meminjam istilah Jawa saja ya. Saya kira ini satu kegiatan yang bisa memberi pesan kulonuwon yang beraneka ragam itu untuk bisa hidup di Salatiga. Jadi misalnya Berarti permisi begitu iya, ya? permisi. Jadi misalnya ada kegiatan yang oleh lembaga kemahasiswaan itu ada kegiatan yang namanya Expo Budaya. Ya. Hari-hari ini mungkin sudah berubah namanya, tapi saya kira hakikatnya sama ya. Jadi merayakan keanekaragaman dari berbagai macam etnik itu. Di sana di kegiatan itu setiap etnis diberikan ruang yang sama, lalu kemudian diberikan diberi kesempatan untuk mengekspresikan keanekaragamannya. Jadi ini yang saya kira menjadi salah satu bagian yang ketika orang bicara UKSW sebagai Indonesia Mini ada di situ. Yang kedua itu ketika kampus ini menerima mahasiswa baru, ada satu kegiatan yang saya kira cukup menarik juga, dan itu tidak hanya menarik di kampus, tapi menarik seluruh masyarakat Salatiga yang disebut sebagai karnaval. Jadi dalam karnaval itu tidak hanya mahasiswa baru yang kemudian terlibat di sana, tapi semua sivitas akademika terlibat di sana dengan keanekaragaman etnis itu diapresiasi. Dan mereka harus jalan keliling kota Salatiga ini dengan rute-rute tentu yang sudah disiapkan. Tetapi yang saya mau katakan bahwa dalam proses karnaval itu ternyata apresiasi dari masyarakat Salatiga yang juga beraneka ragam itu cukup tinggi gitu. Dan itu yang tadi saya bilang, ini semacam kulonuwon bahwa kami yang datang dari beraneka ragam latar belakang etnis dan daerah ini mohon permisi untuk kemudian tinggal di kota ini gitu ya. Jadi proses itu saya kira kalau saya terjemahkan saja, saya kira itu adalah bagian dari sopan santunnya UKSW dalam ber-Indonesia. Ya, jadi proses-proses itu yang dilakukan itu. Jadi ada di situ sebenarnya. Jadi tadi saya katakan tidak hanya imajinasi, tapi itu muncul di dalam tindakan keseharian yang juga sebenarnya menjadi bagian dari program-program yang disiapkan oleh kampus. Jadi untuk kita bisa hidup. Satya Wacana berdiri, sudah ada rekognisi yang secara sadar dilakukan ya, untuk menjadi Indonesia, kampus ini harus menjadi Indonesia. Lalu hingga saat ini ada program-program dari kampus yang tetap menjaga agar nilai visi misi yang diletakkan oleh Pak Noto ya, pertama itu tetap hidup. Nah, pertanyaannya kan sebagai sebuah kampus kan ada struktur, ada bagian kepemimpinan. Kadangkala kan Universitas Kristen Satya Wacana sudah baik karena dia menggunakan pendekatan Kristen melihat keragaman dan keindonesiaan. Pertanyaannya, ada kebijakan, pasti ada salah satu kebijakan yang lebih mengaras utamakan kelompok tertentu, misalnya kelompok Kristen, karena dia kampus Kristen. Kan ini menunjukkan bahwa agak sulit kita menjadi Indonesia pada kebijakan itu, karena dia lebih condong pada identitas agama tertentu, Kristen. Mungkinkah itu juga terjadi Satya Wacana? Atau adakah kebijakan itu mungkin? Ataukah ada yang kebijakan mungkin, tersebut? Iya, dilihat dalam kondisi ini bahwa karena ini kampus Kristen seperti itu, lalu hanya bisa melibatkan orang-orang yang mungkin beragama Kristen saja, ataukah seperti apa yang terjadi di UKSW sendiri? Oh iya, kalau kita mencari-cari aturan-aturan kelembagaan, mungkin model-model seperti itu pernah ada dan ada ya. Jadi tetapi saya kira tadi kalau misalnya di latihan dasar kepemimpinan, latihan lanjut menengah kepemimpinan dan lanjut kepemimpinan yang menjadi program utama dari lembaga kemahasiswaan mempersiapkan generasi yang kreatif minoriti tadi, itu tidak ada aturan yang melarang siapapun boleh ikut itu. Jadi semua etnis, semua agama wajib. Etnis agama wajib yang kemudian menengah lanjut kepemimpinan ya.
Semua boleh Bisa. ikut, termasuk juga teman-teman dari yang beragama yang bukan Kristen boleh ikut di situ bersama-sama. Tetapi kalau tadi lebih dalam lagi, misalnya di dalam lembaga kemahasiswaan itu, dalam satu ketentuan yang namanya ketentuan umum keluarga mahasiswa, itu KUKM ya, hampir oleh beberapa teman disebut sebagai konstitusinya lembaga kemahasiswaan. Memang di sana ada pasal. Jadi ada pasal yang mengatur tentang bahwa menjadi pimpinan lembaga kemahasiswaan itu harus beragama Kristen Protestan itu. Nah, kita boleh memperdebatkan pasal ini, tapi bagi saya mau katakan bahwa ya itulah Indonesia itu. Mengapa? Ya, Karena kenapa? begini, kalau kita lihat landasan kelembagaan universitas itu, maka orang yang menjadi pimpinan pucuk di universitas itu kan dasar yang harus dia pegang itu adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena universitas Kristen. Ya, universitas Kristen. Sehingga kemudian bunyi pasal itu yang kemudian membatasi pada pucuk-pucuk pimpinan lembaga kemahasiswaan harus beragama Kristen, saya kira ini adalah bagian dari Indonesia. Karena kalau kita membuka semua, artinya bebas begitu, siapapun boleh duduk menjadi pimpinan. Nah pertanyaannya adalah, apakah dia mau memegang dan membaca Alkitabnya orang Kristen, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu. Jadi saya kira aturan itu bukan berarti kemudian diskriminasi, tapi aturan itu adalah bagian dari merayakan Indonesia. Karena harus dibatasi supaya kemudian kita tidak terjebak pada misalnya mengkristenkan orang, karena dia ketika duduk di situ, dia harus baca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi saya kira itu aturan ada, tapi secara kelembagaan saya membacanya sebagai ya Indonesia harus begitu. Artinya di ruang yang lain kita boleh setara melakukan segala hal, termasuk latihan kepemimpinan tadi, tapi untuk menduduki jabatan puncak itu di lembaga kemahasiswaan, pimpinan-pimpinan itu, jadi harus beragama Kristen Protestan. Tetapi teman-teman yang bukan Kristen itu boleh menjadi anggota di dalam lembaga, fungsionaris dalam lembaga kemahasiswaan. Jadi dia bisa menjadi pimpinan, dia harus beragama Kristen Protestan. Jadi kalau tadi dikatakan apakah ini tidak demokratis, saya kira tidak. Jadi bagi saya inilah Indonesia, inilah cara merayakan Indonesia. Artinya ada ruang-ruang tertentu yang memang harusnya dibatasi. Dan teman-teman yang dari beragama lain menghargai aturan tersebut. Iya, menghargai pada akhirnya mereka tidak dibatasi pelatihan kepimpinan. Iya. Termasuk juga tidak dibatasi menjadi anggota atau fungsionaris di lembaga kemahasiswaan. Yang dibatasi itu hanya pimpinan. Dan itu kalau kita bicara pimpinan kan sebenarnya hanya beberapa orang saja, ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang itu. Yang lain dari situ boleh teman-teman yang beragama yang beragama di luar Kristen boleh masuk untuk membangun jabatan. Oke Bung, dari tadi percakapan kita sudah belajar banyak. Menarik bagaimana sekali ya. menjadi Indonesia dari konteks kampus yang melebihi dirinya Indonesia Mini. Dan Bung Eli tadi bercerita banyak bahwa Indonesia Mini itu tidak hanya label untuk marketing ya, mahasiswa dari berbagai latar budaya datang karena kami menerima perbedaan. Tidak. Berarti ada praktik-praktiknya ya, dari tadi kita belajar ya. Nah, pertanyaan terakhir Bung Eli, berarti bisakah Indonesia yang besar ini dalam kehidupan bernegara, yang mana politik identitas, konflik antar etnis, agama, bahkan di media sosial melibatkan identitas dan lain sebagainya. Melibatkan identitas terjadi, ini harus belajar dari Indonesia Mini Satya Wacana. Ataukah kalau dengan kalimat lain, apa yang terjadi di Satya Wacana ini harus juga dicontohi oleh universitas, mungkin universitas negeri. Karena universitas negeri kan tidak punya identitas agama, ya kan? Dan mungkin lebih besar dicontohi juga dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi konflik itu saya kira ada ya. Jadi konflik itu kan bagian dari interaksi sosial. Tapi kan yang penting adalah bagaimana kita mengelola konflik itu. Nah, apakah ini perlu menjadi contoh atau universitas lain boleh belajar dari sini? Saya kira itu kan pilihan-pilihannya, pilihan-pilihan masing-masing universitas dengan ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau kita bicara universitas negeri, maka saya kira itu menjadi penting sebagai universitas yang tidak punya embel-embel keterkaitan dengan identitas primordial apapun, atau entitas apapun.
sebagai universitas yang dikelola oleh negara, maka tadi tidak hanya menjadikan itu sebagai imajinasi, tapi benar-benar harus terwujud di dalam tindakan keseharian. Nah, sehingga kemudian kalaupun harus menjadi percontohan, saya kira maka UKSW telah memberi contoh-contoh terkait dengan bagaimana mengindonesiakan dalam ruang-ruang yang kecil yang kita sebut Indonesia Mini itu, tergantung kampus-kampus lain mau kemudian berkaca dari sini apa tidak. Sehingga supaya poinnya adalah kita merayakan Indonesia itu tidak hanya dalam imajinasi, tapi juga dalam tindakan interaksi keseharian, memberi ruang yang sama bagi yang berbeda-beda suku, bahasa, agama itu untuk hidup, sekaligus menghargai dia untuk hidup di situ. Jadi tidak hanya kami Indonesia, kami mengakui keragaman, tapi itu ada di sini. Nah, itu masalahnya. Jadi saya kira kalaupun terbuka untuk orang mau belajar tentang bagaimana UKSW mencoba untuk memahami tentang Indonesia, ya kita tidak hanya sekedar memahami, tapi sudah muncul sampai kepada tindakan-tindakan yang memberi ruang yang sama bagi keanekaragaman itu untuk hidup. Jadi saya kira saya balik lagi ngutip Pak Noto itu, tidak keliru ketika beliau mencoba untuk mengutip, menyegarkan pikirannya Richard Niebuhr, termasuk juga sebenarnya creative minority yang saya kira beliau merujuk pada pemikiran Arnold Toynbee untuk kemudian menciptakan kreatif mahasiswa atau lulusan UKSW itu menjadi kreatif dan juga mampu untuk melakukan mengawal perubahan sosial Indonesia menuju pada Indonesia yang lebih baik, yang diciptakan bersama, yang Pancasilais itu. Saya kira itu yang kemudian UKSW mau tawarkan kepada Indonesia. Oke. Ya, menarik ya kita belajar tentang Indonesia Mini, lalu ternyata itu ada di Salatiga, dan selama ini dilakukan oleh teman-teman di Universitas Kristen Satya dalam prakteknya juga ya, bukan cuma sekedar imajinasi tadi, tapi ternyata mempraktekannya. Nah, kalau begitu terima kasih untuk semua, untuk teman-teman, dan untuk Kak Eli terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, kita akan ketemu lagi di program Setapak yang menarik berikutnya. Terima kasih.